Ingat itu Denada ya. Ini akan kemana-mana ya. Hari ini sudah sampai di Hotman Paris. Besok kemana lagi ya? Tapi jangan lupa ya teman-teman, tap-tap layar, tap-tap layar. Ini adalah sisir ajaib yang hanya ada pada Mr. Z. Oke. Sisir pink. Teman-teman, saya bacakan dulu ini ya, baru nanti kita akan bahas bersama. Oke. Di sini tertulis ya, Hotman Paris paparkan nasib Denada jika tak bayar gugatan 7 miliar. Aset bisa disita gitu ya. Oke. Saya paparkan kepada teman-teman semua bahwa hari ini saya berada di Taichung ya, di Taichung ya teman-teman ya. Saya sedang berada di Taichung. Saya baca dulu deh, saya baca dulu ya. Hotman Paris paparkan nasib Denada jika tak bayar gugatan 7 miliar. Namun Hotman juga menegaskan bahwa dalam hukum perdata pembayaran ganti rugi sangat tergantung pada kemampuan finansial pihak yang kalah. Jika tidak memiliki harta atau tak mampu membayar, maka tidak perlu membayar ganti rugi. Kalau nggak ada hartanya ya nggak terbayar, kalau ada uangnya ya dibayar, kalau nggak ada uangnya disita rumahnya, kalau nggak ada rumahnya ya nggak usah bayar. Kalau perdata begitu. Kalau nggak ada rumahnya, sita asetnya, tabungannya, depositonya, mobilnya, dan semuanya. Begitu aja kok repot, gampang aja sih. Begitu teman-teman. Saat ini saya berada di Taichung. Taichung itu mengenal saya istilah ngecaprak ya di sini. Dalam kesempatan itu, Hotman juga menjelaskan perbedaan antara gugatan material dan imaterial dalam perkara perdata. Menurutnya, gugatan material adalah kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara konkret. Ada kwitansi, ada bukti, itu gampang dihitung. Sementara gugatan imaterial terkait dengan dampak psikologis atau kerugian non-material seperti stres atau rusaknya nama baik. Gimana? Gimana? Masih mau bertanya-tanya lagi teman-teman? Aduh, kalau bertanya pasti gue jawab. Gugatan imaterial bukan kerugian nyata, tapi gara-gara itu kamu jadi stres, kepikiran, itu hakim yang menentukan berapanya. Hukum itu, Hotman menekankan bahwa seluruh klaim tersebut tetap harus dibuktikan secara hukum. Di persidangan, putusan akhir sepenuhnya berada di tangan majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak. Kasus ini pun menunggu proses, teman-teman ya. Kasus ini menunggu proses hukum. Oke, teman-teman. Saya tak ngecaprak dulu ya, sudah lama ini nggak ngecaprak, kira-kira ada 2 bulan nih saya nggak ngecaprak. Aduh. Teman-teman, ini kondisi mati lampu ya jadi gelap-gelap. Teman-teman, sampai saat ini, saya mengucapkan selamat siang dulu teman-teman semua. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua. Ini pada pukul berapa ini ya? Kayaknya pukul berapa ini ya? Jam seginilah pokoknya ya. Belum lah pada masak teman-teman ya. Teman-temanku, saya ingin teman-teman sehat semua lah ya. Masih Anda puasa kan? Masih seperti saya ya. Seperti saya. Yang penting kita ngomong baik-baik saja nih. Ngomong apa adanya, ngomong terbuka, ngomong belak-belakan. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, nggak boleh ada yang ditambah-tambahi, nggak boleh ada hoax, nggak boleh ada berita bohong. Nah, gitu ya. Berita harus yang sebenarnya, gitu.
Oke teman-teman, saya mulai dari ngecaprak yang pertama. Gitu, ngecaprak itu ada tahapan-tahapannya. Saya sudah pernah mengatakan bahwa ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Kenapa saya katakan nyata, teman-teman? Dengerin, kenapa saya katakan nyata? Lahir ke dunia usia 10 hari, bayi loh ini. Usia 10 hari, saya mau katakan tanda kutip, dijauhkan dari ibu kandungnya. Bagaimana kalau dijauhkan dari ibu kandungnya itu? Anak seusia 10 hari belum bisa bicara. Taunya hanya menangis, tapi dijauhkan dari ibunya. Padahal yang tahu bahasa anak yang baru dilahirkan itu ibu kandungnya. Tetapi justru yang tahu jauh dari pelukannya. Terus gimana itu? Itu fakta. Fakta yang pertama adalah bayi lahir ke dunia 10 hari dijauhkan dari ibu kandungnya. Oke, sementara di dalam perut itu 9 bulan 10 hari ibu dan anak itu sudah komunikasi. Ketika keluar ke dunia justru tidak diomongin, malah dijauhin. Oke, fakta ini fakta. Anak tersebut laki-laki. Ini fakta. Yang mau bantah fakta ini silahkan. Mau datangkan buzzer berapa truk pun silahkan. Ini fakta. Setelah itu entah bagaimana kondisi anak itu, tahu-tahu sekarang ini usianya sudah 24 tahun. Itu juga fakta, tidak bisa dibantah. Kita bicara fakta. 10 hari diabaikan, lahir, kemudian 24 tahun diabaikan. Itu fakta. Fakta berikutnya adalah bukan ibu yang mencari anak. Itu fakta. Yang mencari anaknya adalah emak. Bahkan bukan hanya mencari saja, tetapi butuh pengakuan. Kenapa nggak diakui dari sebelum minta? Karena memang tidak ada niat. Iya teman-temanku ya. Jelas tidak ada niat dari seorang ibu yang mencari putranya yang hilang. Putranya yang entah. Putranya yang sudah dilahirkan. Jadi itu fakta. Tidak ada ibunya mencari anaknya, itu fakta. Dah gak usah dibantah-bantah lagi. Faktanya adalah anak ini yang membutuhkan pengakuan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, anak ini minta pengakuan ibunya. Oke, kenapa anak ini minta pengakuan ibunya? Saya tanya kepada teman-teman. Kenapa ada seorang anak meminta pengakuan ke ibu kandungnya? Saya tanya kepada teman-teman, kenapa anak ini minta pengakuan kepada ibunya? Oke ya, pertanyaan mudah terjawab. Karena anak ini tidak diakui sebagai anak kandung. Halo Denada, kamu marah-marah saja. Ini Mr. Z, kelihatan mukanya. Karena anak ini tidak diakui sebagai anak kandung. Kalau Denada mengatakan bahwa saya akui kok, buktinya mana?
Buktinya mana nek kamu ngakui? Wong buktinya kamu udah ngakui kok. Jadi teman-teman, ini fakta. Dari semua yang saya ceritakan ini fakta, bukan hoax, bukan gibah, bukan aib, bukan. Ini fakta. Anaknya yang meminta supaya ibunya mengakui. Dan inilah faktanya. Sehingga anak ini bersuara. Aku ini lahir ke dunia ini dari perut siapa? Aku lahir ke dunia ini dari rahim siapa? Ternyata ya, netizen ini juga bertanya-tanya, cerdas semua nih netizen. Kemudian disupport tuh. Anak bertanya, aku ini lahir dari siapa? Tiba-tiba Denada mengumumkan. Denada mengumumkan, iya memang benar bahwa Reza Rosano adalah putra saya, putra kandung saya. Nek ora dikejar-kejar, nek ora ditanya-tanya, kalau nggak diminta untuk pengakuan, nggak mungkin diakui. Wes ngono ae. Nggak mungkin diakui, terlena. Dia sudah terlena, jadi nggak mungkin akan mengakui anaknya gitu. Ya nggak ngaku, itu pasti. Nek orang dikejar-kejar nggak ngaku, bener. Makanya dikejar, ditanya, hanya minta pengakuan. Nah, akhirnya ya, betul kan? Akhirnya mengaku bahwa itu putranya. Meskipun ya, meskipun selama ini katanya, bukan selama ini. Meskipun seharusnya itu meskipun selama 24 tahun dia tidak diakui. Betul, saya nggak mau ngomong tuh, hoax tuh nggak mau. Fakta semua ini. Tidak diakui teman-teman, tidak diakui. Sekarang saya tanya, kalau ada yang mengatakan bahwa itu diakui kok, bahwa itu anaknya, tunjukkan buktinya. Setitik saja. Nggak banyak-banyak, setitik saja. Jadi Denada selama ini tidak pernah mengakui bahwa Reza Rizky Rosano adalah putranya. Oke. Ya, karena tidak mengakui itu. Karena tidak mengakui, maka anaknya meminta pengakuan. Pengakuan yang dibuat justru hanya lewat ini loh, lewat rekaman yang bisa ada apa namanya itu efek-efeknya. Itu sudah dinilai sama pakar itu. Ya. Dia menayangkan dirinya penuh efek. Yang berikutnya bahasanya dibuat sedemikian rupa. Seolah-olah menyalahkan diri sendiri, tetapi pada dasarnya ya itu untuk menutup kesalahan yang selama ini telah dibuatnya selama 24 tahun. Bisakah demikian? Kesalahan selama itu kemudian ditutup hanya permintaan maaf. Sebenarnya bisa saja karena ini ibu dan anak. Kalau ibu punya niat, baik. Tetapi teman-teman bisa mencari kok jejaknya. Apakah ibu ini punya niat baik atau tidak? Tetapi itulah yang terjadi, bahwa ada pengakuan. Pengakuan itu rupanya teman-teman tidak ditindaklanjuti dengan sikap-sikap seorang ibu berikutnya. Tidak ada sikap-sikap ibu berikutnya, tidak ada. Ya, apakah itu menangislah, apakah itu sedihlah, apakah itu merasa berduka, berdusta, yang lain.
merasa prihatin. Tidak. Melalui pengacaranya dia mengatakan, "Loh, kok gitu ya? Kan sudah diakui. Kalau sudah diakui kan selesai." Oh, gak segampang itu Pak pengacara. Dan lain-lain, itu bahasan-bahasan yang lain-lain. Saya mengatakan bahwa hati-hati, ini nanti akan melebar kemana-mana. Percuma kalau diakuin secara terpaksa. Saya mengatakan, apakah dengan keikhlasan, apakah dengan kejujuran, atau dengan keterpaksaan. Ternyata ahli mengatakan bahwa raut wajahnya ini mengakui dengan keterpaksaan. Apakah netizen terus lega begitu? Netizen banyak di sini netizen. Pasti netizen juga justru bertanya-tanya. Kenapa ya ada seorang ibu kok begitu ya? Nalurinya nggak ada sama sekali. Itulah faktanya teman-teman. Jadi kalau Mr. Z ini berbicara fakta, teman-teman, bener nggak ya omongannya Mr. Z? Jangan tiba-tiba masuk langsung prat prot. Itu sudah nggak bener itu. Itu namanya kelas-kelas buzzer. Kalau Anda meragukan ucapan saya, silahkan ditelisik dulu. Ya, silahkan ditelusuri bagaimana jejaknya. Apakah benar Denada pernah mengakui Resa sebagai anaknya? Nggak ada teman-teman. Bahkan dalam autobiografi Denada mengatakan, Aisyah Aurum adalah anak pertama satu-satunya. Teng-teng. Ya kan? Oke, sekarang saya sudah pernah mengatakan bahwa jangan sampai ini kemana-mana Denada. Tuh benar kan? Kemana-mana, Denada disebut punya anak inilah, punya anak itulah, suami inilah, suami itulah. Ya karena Denada nggak segera mengucapkan itu. Pada akhirnya mengundang perhatian publik. Dan akhirnya Hotman Paris, sang pengacara ternama Indonesia pun mengatakan demikian. Peduli dengan kasus ini. Hotman mengatakan memang gugatan perdata itu kalau ada uangnya ya wajib bayar. Kalau nggak mau bayar, rumahnya disita, asetnya disita. Sekarang ini gugatannya 7 miliar. Layakkah? Layak. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, mau nggak saya bayar 1 juta melek tengah malam nyusuin anak itu? Buatkan susu anak itu, buang kotorannya, ya, mandikan kalau lagi nangis-nangis, mandikan air hangat. Kemudian bagaimana kalau mau tumbuh gigi? Anak bayi dia tidak ngomong, tapi perasaan yang berbicara. Kalau seorang ibu itu, anak nangis tuh nggak tahu mau ngapain, tapi seorang ibu paham. Oe, anak mau kemana? Nggak tahu, tapi seorang ibu pasti paham. Belum lagi kalau lagi demam, bingung itu orang tuanya. Mau dibayar berapa itu orang bingung. Ayo Denada, mau dibayar berapa itu orang bingung. Kalau kamu mungkin ya panggil pembantu, panggil ini, panggil itu. Nah kalau seorang Bu Ratih, mau panggil siapa? Mau nyusunya nggak keluar air, terus bagaimana? Coba. Jangankan bazi, loh aku aja tengah malam kebangun itu, bingung cari emaknya. Ini contoh ya kan? Oke, sekarang ini Denada mengatakan, katanya sudah mengakui, katanya ada kok pembayaran tiap bulan. Buktikan. Jangan asal omon-omon di media. Ini masyarakat kan juga paham, ya kan?
Pahamlah. Selama ini disebut aja enggak. Jangankan disebut, kebayang aja tidak. Woi. Jangankan disebut bahwa Reza. Tahu aja nama anaknya aja tidak mungkin. Ya, kebayang sedikit pun itu tidak, teman-teman. Oke, itulah fakta. Ya, kita cerita fakta ini. Ya, kita cerita fakta. Tidak ada sedikit pun fakta. Ini saya kasih tahu setitik saja fakta bahwa Denada ngakuin Reza sebagai putranya. Ayo, teman-teman yang mungkin pendukung atau buzzernya atau apa, boleh. Tunjukkan satu titik saja. Satu titik saja. Reza diakui Denada sebagai anak. Tidak ada, teman-teman. Saya itu bisa membayangkan meskipun saya laki-laki. Saya bisa membayangkan bahwa bagaimana seorang ibu bangun tengah malam yang orang lain itu pada tutup mata, seorang ibu itu bangun justru nyusun posisi ngurusi anaknya. Dari usia 10 hari sampai 24 tahun. Mau kau bayar berapa, Denada? 7 miliar. Kamu bilang besar itu? Mohon maaf, itu terlalu kecil menghormati seorang wanita. Hanya nilai 7 miliar membesarkan anak. Kecil sekali, Denada. Meskipun saya miskin, tapi Denada, kalau 7 miliar untuk membiayai anak kecil, bayi sampai 24 tahun, terasa tidak ada apa-apanya itu. Saya kasih tahu nih, ya, saya kasih tahu nih, meskipun saya miskin, tetapi menghormati, menghargai, ya kan, orang yang merawat anak kita mulai dari 10 hari sampai 24 tahun, itu nilainya terlalu kecil. Ini saya harus ngomong apa adanya. Sekarang saya tanya, siapa manusia yang mau bangun tengah malam tiba-tiba buka semua badannya itu untuk nyusui anaknya? Kamu mau, Denada? Kamu mau? Kalau mau, kenapa tidak kau lakukan? Tidak ada yang mau. Jujur ini terutama mbak-mbak yang belum pernah punya anak. Ingat nanti itu, namanya naluri ya. Mungkin kamu suami istri tidur bareng. Anakmu bangun, yang bangun duluan adalah perempuan. Yang bangun duluan itu perempuan. Kenapa? Dia bangun karena nalurinya. Begitu. Tapi ini sulit saya mau bilang nih, ya. Ya, jangankan kok menyusui, ngakui aja tidak, 24 tahun loh. Itu baru kerugian material. Di sini dalam berita ini, Hotman mengatakan kerugian material itu bisa dihitung. Yang bisa dihitung. Saya bisa hitungkan ini, Denanda. Anak kecil sehari, popoknya, pampersnya, makanannya, susunya, dalam sehari ada berapa ribu. Kalikan tuh, silahkan kalikan dalam 1 bulan. Ada berapa hari. Kemudian kalikan lagi dalam 1 tahun. Ada berapa bulan itu dalam 1 tahun. Itulah ya nilai yang disampaikan itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Ya, kalau dengan hanya pengakuan seperti itu lantas mohon maaf ya, dengan ada ya diungkapkan melalui media sosial. Masa Allah, tega betul kamu ini. Kenapa kau tidak datangin? Kenapa kau tidak peluk anakmu itu? Bagaimana rasa kecutnya? Ya. Bagaimana rasa aromanya seorang anak itu? Dia kan juga butuh bagaimana aroma ibunya. Ya, mohon maaf ya, terlalu kecil untuk itu. Denada, ini pesan juga buat kamu, dan sudah banyak kok yang memberi pesan kepada kamu, tapi kan kamu tidak tahu, kamu tidak mau. Ya.
Itu anak datang ke Jakarta itu bukan podcast-podcast, bukan apa namanya jual-jual online, bukan. Dia datang ke Jakarta karena kau tidak akui. Coba kamu akui dari semula tidak ada begini. Jangan salahin orang, ya. Dia datang ke Jakarta itu karena kamu tidak mengakui. Kalau kamu akui, jujur apa adanya, nggak akan seperti ini. Ya karena kau tidak akui, itu masalahnya. Coba kamu akui, nggak akan seperti ini. Dia datang ke Jakarta itu hanya butuh pengakuan. Tapi ada sekarang yang undang, ada yang sekarang yang gunakan jasanya, ada yang ini. Karena apa? Ya karena orang-orang itu prihatin lihat kamu nggak peduli. Mereka lah yang peduli. 24 tahun semua orang iba di Indonesia ini. Karena kau tidak akui, maka orang lain yang mengakui. Ya dengan cara apa? Empati dan simpati. Betul nggak teman-teman? Tidak ada tujuannya Reza datang ke Jakarta itu, aku mau podcast-podcast aku mau online-online tidak ada. Tujuannya hanya satu, butuh pengakuan ibunya. Hal-hal yang lain tuh menyesuaikan karena orang lain tuh iba, empati. Sementara kamu sebagai ibunya tidak pernah ada rasa empati sama sekali. Malu nggak itu? Malu dong. Sebagai ibu nggak ada empatinya, orang lain aja empati. Kamu di sini ya, kerja ini ya, kerja podcast-podcast ya, kerja ini ya, kerja jualan online. Ini teman-teman, itu semua tuh tidak ada niat daripada Reza itu mau kerja, ini kerja itu tidak ada. Itu hanya datang ke Jakarta hanya satu tujuannya, butuh pengakuan ibunya. Kalau dari awal-awal nih Denada mau mengakui, tidak akan seperti ini. Ya, aku mau disuruh tutup mulutnya nggak akan bisa karena ini suara teman-teman semua ini dari suara netizen, ini suara dari hati, bukan hanya di mulut. Sementara kamu itu loh tidak pernah empati kepada putramu. Orang lain tuh yang berempati, termasuk Hotman ini empati. Terus kamu kemana, Dinada? Kamu kemana? Harusnya kalau sudah ada pengakuan seperti ini, kau tindak lanjuti dengan memeluk anak itu. Ya, turunkanlah egonya. Maafkan saya, Bu Ratih, selama ini saya lupakan anak ini. Maafkan saya, Reza, selama ini kamu tinggal sama orang lain, Reza. Bukan terus begini, sok-sokan. Sok-sokan. Sudah nyiapin ini, sudah nyiapin itu, pleketes semua, itu nggak penting itu. Sedih saya mendengarnya, sampai puasa ini teman-teman, mohon maaf, belum ada itu reaksi apapun. Iya, nggak ada sama sekali. Nggak tahu saya, nggak tahu saya. Tidak ada sedikit pun kata-kata Anda semua nih saya bilang, kalau kau benci dengan saya nggak apa-apa. Benci dengan Mister Z nggak apa-apa. Ini Mister Z ngomong terus nggak apa-apa. Begini saja, begini saja. Silakan dilihat saja jejak digitalnya. Silakan dilihat jejak digitalnya itu. Apakah ada satu kalimat, jangankan satu kalimat, satu kata yang mengingatkan, satu kata yang mengingatkan bahwa Reza adalah putra Dinada. Satu kata saja, selama 24 tahun, satu kata saja. Aku mau ngomong apa?
Aku mau ngomong apa? Sekarang mungkin orang menilai bahwa ini mungkin anu, ini mungkin anu, ini mungkin anu. Cobalah lihat, ada nggak jejak digital? Ini artis loh ini public figure loh ini. Jejak digitalnya saja yang mengatakan bahwa Reza anakku, cari kirimkan ke saya bayar 200.000. Bayangkan 200.000. Ya karena saya orang tidak seperti mereka. Saya bayar kalau menemukan kalimat atau kata saja yang mengatakan bahwa Denada mengatakan Reza anakku. Sebelumnya, ayo. Tak kasih 200.000. Sementara itu teman-teman cobalah. Jangan melihat pada posisi sekarang ini Reza ini kan sekarang sudah ikut apa namanya online. Coba posisikan Anda pada posisi Reza. Usia 1 tahun bagaimana jika Anda pada posisi Reza, ya. Usia 5 tahun bagaimana ketika Anda di posisi Reza. Usia sekolah SD bagaimana Anda jika ada di posisi Reza. Saya sudah banyak mendapatkan cerita ya. Anak seorang artis, walaupun itu tidak disampaikan, tetapi dia berjualan di toko Madura. Anak seorang artis, bahkan dia digaji sebagai supir pribadi. Coba posisikan ke situ teman-teman. Anak seorang artis. Ini contoh ya. Kan ada jejak digitalnya. Namun faktanya teman-teman, setelah Denada mengakui bahwa Reza adalah anak kandungnya, udah selesai sampai di situ. Dan tidak ada tindak lanjutnya. Terus netizen mau ngomong apa? Kita ini mau ngomong apa kalau tidak ada tindak lanjutnya? Teman-temanku, apa yang saya ucapkan semua ini adalah fakta. Manusianya masih ada, manusianya masih bernafas, mereka masih hidup. Reza Rizky Rosano 10 hari sejak kelahirannya dipisahkan dengan orang tuanya, terutama ibu kandungnya. Sekarang saya mau bertanya, ketika ibu kandungnya sendiri tidak mengakui, bagaimana dia mau cari ayahnya? Saya bertanya nih. Masih mending ya, masih mending lah. Ada kok banyak orang yang ditinggalkan oleh laki-laki, tapi ibunya masih memeluk anaknya. Masih ada yang diharapkan dari ibunya. Tetapi jika ibunya sendiri tidak mengharapkan, bagaimana mau mencari bapaknya? Halo, kita main logika saja. Coba tutup mata kalian sebentar saja. Bayangin tidak punya bapak. Ibunya pun menolaknya. Aduh. Sedih kan? Itulah yang dirasakan oleh Reza. Iya kan? Meskipun itu ada bulenya, bupadenya, tapi kan dia sudah tahu. Dia sudah tahu ibunya itu Denada, tapi Denada sendiri tidak mengakui bahwa itu anaknya. Bahkan mungkin teman-teman akan menangis dengar ini. Ketika kalau ketemu justru memanggil apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. Memanggil Mbak. Mbak itu kakak teman-teman. Dianggap sebagai kakaknya. Masya Allah. Itu teman-teman. Sengaja saya ngomong seperti ini. Harapan saya itu Denada, sudahlah Denada. Jangan kau menghindar. Jangan kau mengelak.
Reza adalah anakmu, akui dia sebagai anakmu, perlakukan dia sebagai anakmu, dan dibuktikan. Dibuktikan. Ini puasa, ini bagus ini. Dibuktikan. Jangan kakimu berat melangkah gara-gara kamu tidak mau mengucapkan terima kasih kepada orang yang selama ini berjasa. Orang yang selama ini berjasa kau tidak mau ucapkan terima kasih. Dia yang membesarkan anakmu, Denada. Ya, Ibu Ratih itu adalah orang yang berjasa membesarkan anakmu. Jangan kau mengucapkan terima kasih hanya kepada anakmu, sementara yang membesarkan kamu lupakan. Itu ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Ini sudah kemana-mana ini. Karena Denada tidak bisa diajak bicara melalui media. Denada tidak bisa diomongi secara halus. Padahal semua fakta sudah terbuka. Saya tanya kepada Denada, apa yang kamu mau tutupi sekarang? Mau nutup apa, Denada? Mau nutup bahwa Reza bukan anakmu? Salah. Mau nutup bahwa Bu Ratih bukan ibu angkatnya Reza? Salah. Mau nutup bahwa kamulah ibu kandungnya Reza? Mana buktinya? Kau tidak pernah memeluknya, bahkan kau tidak pernah menciumnya selayaknya seorang ibu kepada anaknya. Astagfirullahaladzim. Saya kalau mau ungkap ini, seorang ibu pasti tahu di mana TK-nya, siapa guru TK-nya, ya kan? Di mana SD-nya, siapa wali kelasnya, ya kan? Itu seorang ibu. Sampai sekarang ini 24 tahun. Kamu masih lagi mau menyembunyikan apa yang kamu mau sembunyikan. Itu saja ya teman-teman ya. Saya ingin mengungkapkan ini. Apa yang disampaikan oleh Hotman Paris ini kebenaran. Gugatan perdata adalah tanggung jawab material dari seorang yang digugat oleh yang tergugat. Denada, ketika ada hartamu, ketika ada uangmu, kamu tidak akan bayar ini, hakim akan memutuskan kewajiban untuk melakukan pembayaran. Berbeda kalau kamu tidak punya uang, berbeda kalau kamu tidak punya harta, berbeda kalau kamu tidak punya rumah, berbeda kalau kamu tidak punya simpanan. Dan ingat, kalau ini berlanjut terus-menerus, insya Allah ya, asetmu akan disita oleh pengadilan untuk membayar gugatan ini. Saya jamin. Gitu dulu ya teman-temanku semua, mohon maaf saya tidak angkat orang. Nanti malam kita lanjut lagi. Nanti malam kita bedah, kita kupas tuntas semua ini. Keterlaluan menurut saya. Ya, keterlaluan. Denada telah bersikap justru keterlaluan. Ini akan membahayakan bagi dirinya sendiri untuk masa yang akan datang. Terima kasih banyak untuk teman-temanku semua yang ada di bawah, yang sudah bantu-bantu saya tap-tap layar sebagai pengikut-pengikut saya. Saya undur diri dulu, nanti malam setelah buka puasa, kita akan lanjutkan lagi. Tentu saja dengan tema yang berbeda. Ada 680 sekian orang. Saya undur diri ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak untuk teman-temanku semua. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Untuk apa? Untuk apa aku ini ya lahir ke dunia ini? Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu. Nah itulah lagunya. Lagunya Emilia Contessa ternyata mistik. Lagunya itu mirip fakta yang sekarang ini terjadi. Demikian, Assalamualaikum, bye-bye.